ngomong-ngomong masalah oli palsu. Nah, cara nih beda no oli asli sama oli palsu itu kalau yang Federal Oil gimana? Di kemasannya bisa. Yang biasanya dipalsu itu. Ya, yang biasanya dipalsu itu. Tutupnya ini loh, kan terus. Kalau palsu biasanya kode-kode kayak gini ini juga nggak ada. Terus nomor gini, ya ono sih ono persis. Ada yang sama. Cuman nanti yang paling mendekatin dia yang paling persis ya. Itu bedainnya di berat. Beratnya itu beda. Nah, kapan datang ini? Iya, barusan. Oh, barusan. Alhamdulillah sehat. Ini kita kedatangan tamu dari Federal Oil. Ini vice manajernya ini. Oke. Namanya Mas Indra. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sip. Iya, memang ya. Oli-oli sing liyane memang apa? Menurut aku loh ya. Kaya sing bawaan dari motornya itu spesifikasinya kurang. Ya, dia menang merek kayak kan. Ya, menang motor, merek, jadi menang gitu. dari bawaan motor gitu. Jadi nggak bisa menjamin. Terangkan tentang ini adiktif anti slipnya berapa, adiktif anti foamnya berapa, adiktif untuk penguapannya itu berapa. Jadi itu di sana ada. Ternyata oli yang bawaan dari motor itu ternyata sedikit gitu ya. Aktivitas yang menentukan Ya, kualitasnya kan. Nah, dari situlah kualitasnya kita ketahuan. Tapi nek sing Federal Oil iki memang nek kemarin dites, itu masih ada. Jadi masih ada gridnya. Dibanding oli yang bawaan motor. Mana ya mau belajar? Loh iya, jadi aku nek nerangno ning pelanggan, iku tak terangno sejelas-jelas. Jadi kita buka usaha, buka bengkel ini harus memang punya trik penjualan gitu. Tidak kita jual sesuai apa yang keinginan orang. Ya kan anak nih sih, anak level yang diakui internasional itu. Nah, Jaso itu yang menentukan. Jaso MA2 itu menentukan kualitasnya juga. Ini kan yang diakui. Jaso MA, APSM. APSM, nah kayak gitu-gitu kan gitu. Iki jari ini sih official lubricant. Jarang ono oli sing ngono. Ya enggak sih, kita membandingkan cuman apa namanya dari segi kualitas itu. Federal Oil masih dikatakan bisa performanya masih bisa diunggulkan dibanding oli bawaan. Ya, mereka juga pasti kan cari yang murah ya. Sudah menang merek, nah untung banyak. Ya memang. Tapi masa orang usaha juga mementingkan untung doang kan ya tidak mungkin ya. Dari segi kualitas kepuasan pelanggan kan gitu. Tapi pada akhirnya juga konsumen juga bisa membedakan sing pintar. Ketika dia pakai oli ini terus nyoba ini kok lebih enak, nah pasti akan dia pikir apa ya bedanya. Takon-takon kan pasti nih. Ya tanya ke bengkel. Saya pakai ini kok jaraknya kok lebih pendek ya. Terus setelah pakai ini kok selama saya jalankan 3 minggu keluar kota terus masih enak gitu kan, biar bisa merasain orang, bisa merasakan performanya performa mesin kayak gitu. Nah dari situ juga mereka akan sing fanatik nggak pernah nyoba oli lain ya terus seperti itu. Tapi memang Mas, ini konsumen sendiri yang bilang dari oli bawaan motor itu biasanya ini yang make ini kebetulan dia Gojek.
Gojek, ojek online Oh ini. iya iya iya. Secara tidak langsung kan ojek online ini kan 24 jam dia wirawiri kan. Jadi dia merasakan pertama ganti oli yang bawaan motor itu dia bisa performanya itu cuman 15 hari maksimal. Kalau lebih dari 15 hari dia ndak ganti oli itu takut. Ya, mesin udah panas, sudah bunyi kan. Mungkin ditarik ini krek-krek Ya, gitu ya. Kalau mau itu sampai 25 hari performanya. Baru dia iya. Spesial itu Federal Oil. Enggak, memang takut memang apa kenapa dulu kok dilepas itu loh ya. Padahal Iya. dulu iya. Padahal dulu kan Ya biar gandeng. Gandeng, Ya, kan? mereka mungkin pengen cuan lebih. Bulan ini ya bulan dari awal bulan dari awal bulan ya. Masih standar sih. standar. Masih belum ada greget sih. Tapi tetap apa ya? Tetap berputar. Berputar. Kalau bulan lalu Bulan lalu di pertengahan di awal-awal bulan justru bagus. di awal bulan. Awal bulan itu sempat naik sampai pertengahan bulan ya. Terus di akhir-akhir bulan mulai balik lagi seperti bulan-bulan sebelumnya. Ya bisa jadi karena pengaruh BLT juga. Bulan kemarin kan awal-awal bulan akeh sing oleh BLT. Istilahnya memikirkan rakyat itu betul-betul kan. Tapi yo aku kasihan juga sama beliaunya. Wis apik koyo ngono cek dihujat iki. Iya, mesti sih, mesti. Mafia kan pasti nggak terima. Iya, bener. Berarti ya pasti lelek ulah terus. Ya ade Mbak Soli kok tekan terus. Boleh nang politik ya. Ngalir gitu. Kayak embel. Padahal karo. Tapi apa nek bengkel-bengkel cilik iki anu apa? Kebanyakan DM ini piye? Mene iki yang bawaan motor apa Sing main aman, dhek pengene ya wis apa sing dijaluk pelanggan? pelanggan itu sing disediakno nang bengkele. Tapi sing mulai ngerti kualitas ya ora sing ini nyoba lebih akeh ya produk. Tapi kan anu Federal Oil ini kan akeh istilahnya akeh hadiah itu. Ya. Apalagi kan sampai Desember kok. Ya wedi lah paling ya. Kok nek lo wis metu. Kamu beli gak semangat nih. Lek HP memang iso orang. Cuman HP kan ada jumlahnya kan lebih. Iya sing NMAX kan cuman akeh. satu. FM ya NMAX kan hadiah utama. Tapi sing akeh kan pulsa. 10.000, 25, 100.000 Itu sangat membantu loh itu. iya. Membantu. Biarpun cuma 10.000 kan orang mau beli jadi Iya. dikurangi kan. Berkurang jadi berkurang kan. ya. Misalnya Dia misalnya ganti oli katakanlah 40.000. 40.000 Dapat pulsa 10.000. Jadi kan Cuma cuma 30.000. pengeluaran 30.000. Masuk. Sampai akhir Desember lagi kan? Ya harusnya itu juga bisa narik pelanggan kan buat bengkel-bengkel Ya, juga memang. Lek. Misalnya Secara tidak langsung iya, ya. secara itu. Akhirnya dia kan juga cerita ke temannya yang keluarganya, lain. ke temennya kan gitu. Ganti oli ini aku tadi dapat pulsa, nah kan Ah. gitu. pasti nular konsumen maupun buat bengkel. Kalau bengkel nggak usah lah, kita udah untung aja alhamdulillah dari untung penjualan oli kan. Yang penting kan untuk konsumen itu supaya puas. Dari Kepuasan konsumen itu utama ya. dari segi apa namanya kualitas oli sama tambahan lagi kan gitu. Tambahan voucher atau apa pulsa kayak gitu-gitu kan itu ada nilai lebih kan. Ya wis dijelas lah, sing voucher itu. Kan bulan ini kan dari free good ganti voucher lah.
Nah, wis karo aku, Karo ya. karo. Ya burung rene soalnya jelas. Bukan. Nek Jainal iku gini orangnya. Dia lebih baik diem. Begitu kok nek wis oleh, langsung dikekno. Iku semacam trik marketing yang luar biasa itu. Masalahnya apa? Dia megang misalkan areanya dia, banyak kan kalau bengkel-bengkel yang dia pegang. Engko nek misalnya dikandani, ngerti dhewe, satu dua bengkel itu kan mesti ono sing cerewet, ono sing ora. Kok takon terus. Nah, itu dia menghindari seperti itu. Itu bagus juga. Itu salah satu trik marketing bagus itu. Ya tergantung makanya kan lek sing terlalu cerewet gitu ya mungkin triknya Ya, disiasati. ya disiasati Apa, gitu. terus kan. Nah, lek diceritakno kan bengkel juga termotivasi juga kan untuk ngambil. Tapi kalau misalkan wis apa? Bengkel udah merasakan pernah dapat itu di kemudian hari dia pasti di mindsetnya dia saya ngambil ngambil pedal oil ini gitu ya. apalagi kan gitu gitu kayak kemarin saya tahun lalu ya alhamdulillah dapat 250.000 voucher belanja kan. Nah itu pun nggak tahu loh, tahu-tahu dapat THR Surprise. loh berarti kan langsung dari segi manajemen kan nanti iya ya Federal Oil ini walaupun tidak dikasih tahu tapi hadiahnya itu langsung nyampe daripada kita keluar hadiah dulu tahu-taunya molor ngasih hadiahnya kan percuma gitu. Apalagi kadang-kadang sampai 1 tahun udah selesai program 1 tahun baru direalisasi. Lagi kok vendor sih nggak. Jadi begitu close program, bulan berikutnya diproses sampai vendor untuk ngirim ke bengkel-bengkel voucher. Berarti bukan dari sini ya? Bukan salesman yang ngasih. Langsung salesman. Bukan salesman yang ngasih. Langsung vendor. Vendor yang ngirim. Bukan. Karena Yematic Federal Oil ini performanya lebih apik. Lebih apik, ya. Daripada juga Yematic itu bagus, apik loh. Apa? Pelanggan juga ngerasain ya. Iya. Pelanggan sendiri yang apalagi konsumen sudah ngerasain itu loh ya. Mereka juga pasti akan cerita gitu kan. Menggunakan oli ini itu loh sing penting ya jadi. Nah bengkel-bengkel cilik juga. Nah saja nih Mas Yo bukan register outlet kita tetap dikunjungi untuk edukasi. Tapi kebanyakan bengkel-bengkel kecil ini wis iku mang lho yang cari aman ya. Cari aman. Jadi gak gelem mensosialisasikan kok. Suwen jadi. Padahal bengkel itu tahu oli yang bagus yang mana itu tahu. Sebenarnya tahu mereka. Cuman ya karena itu mau sing penting payu ngono to. Iku sing payune. Gak leren delakno ngene. Nah, kebanyakan bengkel tidak jelaskan seperti itu jadinya pelanggan itu kurang nyaman ya. Padahal penjelasan itu juga kan servis itu. Servis juga. Servis ketika dia ganti ya. Makanya itu dikunjungi, diedukasi, diajak ngobrol lah. Ya, Bapak misalnya kurang setengah jam, 1 jam ngobrol. Ngomong-ngomong masalah oli palsu. Nah, cara nih bedano oli asli sama oli palsu itu kalau yang Federal Oil gimana? Di kemasannya bisa. Yang biasanya di palsu itu. Ya, yang biasanya di palsu itu. Itu ini loh, kan terus. Kalau palsu biasanya kode-kode kayak gini ini juga nggak ada. Terus nomor gini, ya ono sih ono persis. Ada yang sama. Cuman nanti yang paling mendekatin dia yang yang paling persis ya. Itu bedainnya di berat. Beratnya itu beda. Kalau yang asli kan ada kelas-kelasnya ya. Ya. Ono sing ngene iki polos iki. Polos. Yang anu nih ya. Nah. Yang geret-geretnya ini. Geret gitu.
ini polos. Terus ininya kadang-kadang nggak ada. Terus kadang ininya juga dia nggak apa agak bulat lah, segelek. Burem. Ininya burem. Ininya Labelnya. Oh, iya. Nggak, kurang rapi lah biasanya. Terus Ada yang kurang rapi. kalau segi warna dalam olinya Ada yang beda, ada yang sama. Kan kelas-kelasan. enggak gini supaya orang itu tahu gimana sih sing apa orang itu begitu ini palsu gitu. Jadi teman-teman yang mau ganti oli yang apa itu tahu langsung ini palsu, enggak usah. Nah gitu. Yang paling simple sing bingung nih. Dari kemasannya pokoknya kurang rapi lah. Dari kemasannya yang kurang rapi. Entah itu ininya, segelannya, dia mesti ono cacat. Apa? Ditarik, seret, itu dalamnya itu ada ini. Ada apanya? Jadi kayak ada lapisannya lagi. Nah, ini kan ono ketunjuknya kan. Nah, ini kan ada penunjuknya. Nah, ini gampang disuwek, set. Iki anak ikine ya. Ono sing palsu iki ono ngene juga. Tapi pasti. Gak iso hilang. Tapi sing palsu hilang. Hilang lek. Kita belum sampai sana sih. Oli. Nah, Kak, maksudku ben orang-orang ini tahu begitu mau ganti oli, dia tahu. Coba sih tak tes dulu, didelok. Oh, jangan ada yang ini. Gitu loh. Jadi signifikan maksudnya itu. Gampang dibedakan ini. Iya apa ya caranya? Kudu sampean ngomong ning pabrik iku ono. Persis wis. Botol-botole ono sing persis. Cuman ya lek dijejerno mesti ono bedane. Iya memang. Ono bedane. Ya ono bedane dijejerno. Lek sekilas orang susah bedain. Bahkan salesman-nya dites gak iso. Iya benar. Gak iso. Nah, aneh kalau misalkan sampean rapat ke pabrik sana misalnya. Suruh aja kita supaya pelanggan itu ini loh tata caranya dia dan yang tidak bisa ditiru. Kalau ini mau kan gak bisa ditiru. Iya lah kayak gimana gak bisa. Memang harus ada sih. Gue tak. Ya aneh juga itu masukan. Soalnya banyak sekali mas jenengi oli-oli yang beredar itu dia menawarkan harga yang lebih murah. Gitu. Dan itu pun makanya saya kalau ngambil oli itu enggak mau kalau enggak dari supplier enggak mau. Ono juga sini nggak timbul dia polos ono macam-macam sih. Ono sih persis tapi gini nggak ono deh. Iya. Nak tutup iki nggak ono. Jadi dari kerapian nih itu bisa dibedakan. Ya dari dalamnya nggak bisa. Dalamnya iso ono sing beda kan. Cuman kan aku pernah oli ini Federal TV juga antara produksi di Jakarta sampai sing Bekasi ya beda ya. Warnanya beda. Warna ya hanya. Kalau warna nggak bisa ada. Karena kapan itu sudah dituang gitu, foto-foto asli nih tapi beda. Jadi bukan bisa untuk patokan lah ya. Terus dari orang federal dulu ngeceknya persis, bentuknya persis nih botolnya, pokoknya semuanya persis. Begitu apanya ya yang bisa dibedain? Ternyata setelah ditimbang ada bedanya. Berarti beratnya ya. Nah, kayak gini-gini kan nanti aku nyampaikan sama konsumenku. Jadi kalau misalkan dia mau ganti oli di tempat lain, itu kan nanti tak kasih edukasi. Kalau misalkan pakai oli Federal Oil ini di tempat lain, timbang caranya. Biasanya kan gitu kan. Ya itu udah pakai acuan. Nah, untuk acuan konsumen biar enggak gitu. Iya. Wis ketok nemen. Tapi kan yono kelas-kelasan itu juga. Iya. Ya ada yang persis juga yang ada barcode. Dari tutup itu gampang dibuka, kerek, gampang.
Tapi nek sing asli nih wangil dibuka. Mbek tangan gak iso. Kudu ambek obeng. Nah, nek sing gampang ya iku wis. Palsu. Iya, wis palsu. Biyen Pernah oleh. bukan pernah oleh ono wong nggawa mrene. Aku kan gak ono. Terus maring ngono apa jenenge tak buka lho kok gampang. Aku yang meneng ae aku gawane wong dhek gak tuku nang aku. Iya. Aku kok menyalahkan yang lain kan yo gak enak. Terus tak tuang warnane ku siji. Kayak oli sing ngene ono mengkilate lho. Iya. Lho alah, aku meneng ae gawane ngomong. Ya kecuali nek misale dhek takon, "Mas itu asli apa ndak?" Nah, baru iso tak jelasno. Ya ndak anu kan takutnya kok aku ngomong, "Mas ini palsu." Nah, kok dhek jelek sama yang dibeli tadi gitu. Toko yang dibeli sama itu. Nah, aku kan khawatirnya kok wah iki kok ngene ya gitu. Walaupun itu benar yang tak katakan benar, tapi begini itu kan pihak toko yang lain itu dirugikan. Jadi dari berita itu terus akhirnya nyebar terus aja tuku nang kene arek palsune lak ngono. Ngono. Iku sing tak jogo aku ya bakane pelanggan iku sing mrene misale ganti kampas rem. Terus ganti apa jenis kabel speedo ganti pokoknya itu tak tawari antara yang asli original apa yang biasa ya wes mas nek ngono ya matur suwun banyak wes terima kasih banyak kok nek piye kabare anu ya sukses selalu. Oke teman-teman terima kasih. Ini tadi barusan kita wawancara sama face manajernya dari Federal Oil. Jadi teman-teman tahu antara oli bagus dan oli yang tidak bagus. Oke, demikian tadi berbincang-bincang bersama vice manajernya Federal Oil yang bernama Mas Indra. Semoga bermanfaat dan tetap terus semangat. Jangan lupa subscribe. Jika video ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan disebarkan. Dan jika tidak bermanfaat, silahkan abaikan. Jangan lupa komen di bawah ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.